jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita masih di Islam Itu Indah. Dan banyak banget nih yang baru nonton Islam Itu Indah. Tema kita pagi hari ini adalah jangan hidup dari warisan. Langsung aja jamaah, aku punya artikel yang mau aku bacain ya. Nih di Surabaya nih ada rebutan harta warisan. Ahli waris versus penerima wasiat. Wah gimana tuh masa rebutan sampai begitu ya. Nih. Oka Jaja meninggal dunia pada 27 April 2020 di usia 64 tahun setelah sempat dirawat di rumah sakit swasta di Surabaya. Mendiang tidak memiliki anak. Semua saudaranya berdomisili di luar negeri. Suaminya sudah lama menetap di Brunei Darussalam dan tidak pernah lagi datang ke Indonesia. 5 bulan sebelum meninggal dunia, Aprilia membuat surat wasiat di hadapan notaris pada 30 November 2019. Di dalam wasiat itu, mendiang menghibahkan harta-harta peninggalannya kepada King Vinder Wong. Antara lain sebuah rumah di Jalan Kedondong, sebuah rumah di Margorejo Indah Gudang di Tanjung Sari, 4 deposito dan tabungan di sejumlah bank berbeda. Nilai semuanya mencapai 36 miliar. Masya Allah, banyak banget. Jadi gimana nggak versus? Nggak versus ternyata ya. Namun 6 bulan setelah itu. Oh ada lagi. Namun 6 bulan setelah itu, namun 6 bulan setelah kematian Aprilia, seseorang bernama Harijana mengirim surat somasi kepada King. Perempuan 51 tahun tersebut mengklaim sebagai ahli waris mendiang. Di dalam somasi itu dia menyebutkan bahwa surat keterangan waris masih dalam pengurusan. King keberatan dengan klaim tersebut. Pria 63 tahun itu menggugat Harijana ke Pengadilan Negeri Surabaya. 63 miliar. Berapa tadi ya? 36 miliar. Usianya 63. Usianya 63. Hartanya 36 miliar dibalik aja itu. Gara-gara kena 36 miliar langsung terdistract jadinya nih. Sampai ada pertikaian, nauzubillah min zalik. Ustaz Syam, ini kan punya waris, Ya, berarti anaknya punya hak miliar waris. nih. Ya, 36 miliar. Nah kalau misalnya yang tadi, dan pertanyaan aku kalau si orang tua sampai terjadi pertikaian, ada kesalahpahaman seperti ini, ternyata dia tidak mau ngasih waris ke anaknya. Itu dosa apa enggak dalam Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para orang tua yang insya Allah duduk di depan Islam Itu Indah, di depan TV untuk kita sama-sama belajar. Karena ternyata bukan hanya anak yang punya kewajiban ya, tapi orang tua juga punya kewajiban. Orang tua wajib juga untuk mempelajari dan mengetahui, minimal mengetahui orang-orang yang berhak atas warisan. Dan minimal mengetahui untuk tidak semena-mena mempergunakan harta. Jadi harta tersebut kan dari Allah ya. Dalam agama kita, dalam Islam, harta itu dari Allah. Setelah orang itu meninggal dunia, maka dikembalikan kepada Allah. Makanya ada aturan waris. Apa maksudnya aturan warisan? Allah kembali membaginya. Jadi aturan itu nggak boleh diganggu gugat. Kenapa? Karena Allah yang membaginya. Setelah kita meninggal dunia, harta kita dikembalikan dulu kepada Allah. Allah yang membaginya. Dengan cara apa? Sang anak dapat seperberapa, sang orang tua mendapat berapa, sang pasangan dapat berapa, saudara dapat berapa. Kalau ada yang menghalangi, ada yang tidak dapat apa-apa. Maka subhanallah, karena sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, tidak bertuan, ya, harta tersebut sudah kembali kepada Allah, maka dibagi juga sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana sih caranya agar orang tua itu tidak semena-mena juga dalam hal warisan? Contoh misalnya ada orang tua, ada anak kesayangannya. Ada anak kesayangannya, anaknya ini dikasih berlebih. Dan anaknya pun tidak tahu diri gitu ya. Ya, jadi sang anak itu dapat haknya terlalu banyak dibandingkan adik-adiknya. Maka disinilah pentingnya ilmu pengetahuan, ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Terangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya. Kalau saya melakukan ini berarti saya dalam keadaan dosa. Kalau saya melakukan dosa dalam hal harta, semua akan masuk ke dalam perut saya. Ketika sudah masuk ke dalam perut saya, mendarah daging. Berarti saya hidup dengan dosa. Subhanallah. Jangan meremehkan masalah harta dan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Apalagi itu adalah daripada hasil kezaliman kita terhadap saudara-saudara. Yang pertama, ketahui ilmunya. Bukan hanya sang anak, tapi orang tua yang lebih penting juga untuk mengetahuinya sehingga tidak semena-mena membagi harta warisan. Yang kedua, teguhkan ketakwaan kita kepada Allah.
Kenapa penting ketakwaan? Karena inilah yang mengantarkan kita ke surga. Kenapa ada orang yang tidak takut dengan hukum Allah? Karena kita tidak ada ketakwaan di dalam dirinya. Maka bertakwalah kepada Allah supaya kita takut akan hukum Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak membagi secara semena-mena. Yang ketiga adalah ketahuilah daripada Al-Quran memberikan jawaban dari harta tersebut. Ketika kita membaca ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Jadi ternyata kesempatan harta warisan itu menjadi pertikaian sangat besar. Karena Al-Quran mengatakan setan itu mengiming-imingi kalian dengan kefakiran. Setan itu sengaja menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Kenapa orang berantem karena warisan? Karena takut miskin. Kenapa orang semena-mena dalam membagi? Karena kemiskinan juga. Semua itu daripada setan. Dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah ya'idukum maghfiratan min fadla. Allah menjanjikannya. Ya, dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat termasuk ayat-ayat yang panjang itu, Mas Sony, adalah ayat-ayat warisan. Ya. Kenapa? Karena memang selalu bermasalah orang dengan warisan. Makanya panjang lebar penjelasannya tentang warisan. Dan kadang itu akhirnya kita nggak belajar jadi kurang tahu ilmunya ya. Ya, jadi nggak selamanya anak yang salah, kadang orang tua juga salah. Dan tidak mau diberi masukan. Nah, itu dia. Jadi pentingnya anak dan orang tua belajar ilmunya mengenai warisan ini. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Nah, tapi ya tadi Ustaz Maulana juga sempat bilang sih, kadang namanya orang tua ya nggak mau disalahkan juga gitu. Apalagi kalau orang tua yang mungkin agamanya baik nih Ustaz Maulana nih, dia rajin banget bersedekah. Tiba-tiba dia berpikiran, saya mau hibahin nanti uang warisan saya mau sedekahin semua gitu. Tapi kan nggak semua anak ikhlas gitu kan, sedangkan masih ada anaknya yang kesusahan gitu. Tapi kalau nilainya sebenarnya baik sedekah, anaknya nggak ikhlas, itu sebenarnya seperti apa Ustadz Maulana? Iya. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Oke, siap, izin Ustaz Sam, Habib izin. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung praktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya mudah dipahami bahwa kembali lagi, boleh aja berbagi, boleh aja sedekah, boleh aja menghibahkan, tapi lihat kondisi. Jangan sampai apa yang mau kita makan justru itu yang kita kasih kepada orang. Biaya sekolah anak kita sedekain. Nanti anaknya mau bayar sekolah apa? Harus dipikirkan. Gimana anak? Kita tidak punya anak, tidak punya rumah. Terus kita kasih rumah. Jadi nanti anak kita tinggal di mana? Hibah itu adalah hadiah. Sekali lagi. Hibah itu adalah hadiah pemberian secara sukarela tanpa paksaan. Dan bisa diberikan kepada siapapun. Dan diberikannya ketika dua-duanya masih hidup. Yang memberi hidup, yang mati, yang diberi juga hidup. Jangan memberi yang tidak hidup. Atau terbalik. Yang memberi tidak bisa. Karena ada haknya ahli waris. Maka mohon izin, pemberian yang dilaksanakan, sekali lagi, pemberian yang dilaksanakan di masa hidup, tetapi peralihan haknya setelah kematian disebut apa? Wasiat. Makanya sebenarnya mengatur ini ahli waris. Tunggu dulu. Ini kayaknya orang tua kita ini, contoh saya punya anak 3 ini. 3, aku anaknya Ustaz ceritanya ya. 2 lah ya. Oh 2. Sony gak usah ya. Oh yaudah aku gak usah deh. Sony kok mau dikasih hadiah. Oh ya aku dikasih hadiah, oke. Nah Sony gini, maaf ya. Ya Ustaz, ini. Ya. Jadi ini contoh, harta saya banyak gini. Ini hartanya ada sertifikat, ada sertifikat banyak ini. Ada tanah, Ada tanah ini. ada Kayaknya pekerjaannya Habib Abdullah ini kayaknya. properti ya. Iya, memang ada berapa properti. Jadi ada beberapa ini, maka harusnya gitu. Jadi ada sekitar 7 lah. Jadi tidak boleh lebih dari 1/3 yang mau dihibahkan. Oke. Kembali lagi, jangan lebih daripada 1/3 dari harta yang mau dihibahkan. Menghibahkan itu jangan semuanya. Disisakan untuk ahli waris, keluarga. Makanya buat kebutuhanmu, buat anakmu, dan barulah kita sedekahkan. Ada yang datang kepada Nabi, aku mau berbagi. Kata Nabi, tidak boleh. Ada yang kau tinggalkan buat anakmu. Nah, jadi pemberiannya sukarela dan boleh kepada siapapun. Karena ini murni apa? Pemberian untuk apa? Peralihan dari hak. Tapi ingat akan jadi sedekah, akan jadi terserah. Jadi aku kasih, aku punya anak ya. Tapi maaf ya. Oh anaknya dapat.
Masya Allah. Kasih. Nah, Oh Dapat. berarti, ini salah. ya. Karena lebih kan? Ah, Berarti sebaiknya yang mau dibakar ini aja 2, Ah. ini nanti dibagi. Ya. Oh. Dua setengah kita. Dua Dua setengah. setengah, yang dikasih dirimu cuma 2. 2. Atau 1 aja deh, Oh, 1 aja juga nggak apa-apa. karena ini mau bayar utang dan sebagainya. Oke, namanya Jadi juga yang ini itu. sedekah ya. Aman ya, maaf ya Aman. karena Enggak aman, nanti aku cari lagi yang mana ya. Udah sampai mana nih ya. Nah, buat kita semua, tolong diambil orang yang berlaku adil, cari kepada untuk pengaturan. Karena mohon maaf, kembali lagi, usia ahli waris usia ahli waris dan pembagiannya. Ternyata harus ada catatan, makanya sosok orang tua yang baik adalah sosok orang tua memberi wasiat terbaik, ilmu, ketakwaan, ibadah, anak soleh, pokoknya itu yang disiapkan. Jangan meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Apanya lemah? Fisiknya. Lemah ekonomi. Lemah pemikirannya. Lemah pokoknya ini nih. Ada hak hidup. Ada hak sehat. Ada hak sehat. Nah, itu yang harus dipikirkan. Baru yang lain-lainnya. Nah, mohon izin. Harta itu bisa dicari. Ya. Masya Allah. Harta itu bisa dicari, tapi kekerabatan, kekeluargaan itu yang susah. Masya Allah, berarti kita boleh bersedekah tapi hak keluarga saudaranya dipenuhi dulu ya Ustaz Dipenuhi Maulana ya. dulu. Masya Allah. Zakat aja cuma 2,5%. 2,5%, ini mau semua aja lah ya. Ya Allah Ustaz Maulana, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan jamaah yang ada di rumah ya jamaah. Jazakallah khair Ustaz Maulana. Jamaah kalau kita bicara warisan ya memang ya apa ya agak ngeri ya karena bisa masuk neraka juga karena pertikaian yang sering terjadi juga karena warisan itu gitu kan. Nah akhirnya bagaimana nih jamaah kita memperbaiki hubungan keluarga yang sudah rusak karena pertikaian warisan dan bagaimana mengajarkan keturunan kita agar mandiri. Tidak tergantung sama yang namanya warisan. Ini penting nih jamaah, harus disimak. Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita Habib Abdullah. Silakan Habib. Siap, mohon izin Bang Sony, mohon izin guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah ini jamaah, mari bersama-sama kita renungi apa yang disampaikan oleh guru kita tadi Ustadz Maulana. Bahwa harta bisa dicari. Tapi persaudaraan, kekeluargaan ini adalah sesuatu yang precious. Sesuatu yang mahal. Apalagi di matanya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Maka sebelum terjadi daripada pertikaian itu, sebagaimana juga yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam, yang pertama apa? Mengajarkan ilmu agama kepada anak. Bukan kita ngajarin aja kepada anak, tapi kita juga belajar. Sehingga apa? Sehingga ada edukasi tentang ilmu waris. Baik bagi penerima waris ataupun bagi yang ingin mewarisi. Yang kemudian kedua sebelum terjadi pertikaian kita sifat adil dulu sama anak-anak kita. Fulan tadi kayak dicontohin sama Ustadz Maulana tadi. Bagaimana cara kita membagi. Bagi buat anak, bagi buat ahli waris, bagi buat tabarruk, buat ngasihkan ke orang dan lain sebagainya. Nah ini penting bagi kita untuk menjaga hal tersebut sebelum terjadi yang namanya pertikaian di kemudian hari. Kemudian yang ketiga ini kadang hal penting, kelihatannya remeh, tapi penting. Saya senang kadang-kadang saya diajak ke beberapa office, ke beberapa kantor dan lain sebagainya, ngadain family gathering. Ngajak keluarganya untuk bersama-sama mengenalkan tempat kerja sang suami, tempat kerja sang bapak misalnya. Fungsinya apa? Fungsinya agar anak ini tahu bagaimana ayahnya mencari rezeki buat dia. Sehingga apa? Sehingga anak ini juga nanti ibaratnya tahu, oh abahnya kerja untuk menafkahi dia. Dan sang anak menghargai apapun yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi sangat penting bagi kita, ajak anak kita ke tempat kerjaan kita kadang-kadang. Kenalkan apa nih kerjaan kita. Ada yang dagang, ada yang ke pasar dan lain sebagainya. Ajak bagaimana cara kita membeli ibaratnya barang-barang yang bakal kita jual dan lain sebagainya. Sehingga anak kita menjadi tahu. Nah kemudian kalau seandainya terjadi pertikaian. Udah 3 hal tadi nggak sempat dilakukan semasa kehidupan, akhirnya terjadi pertikaian. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ya paling nggak kita memanggil ahli agama.
memanggil ustadz yang dapat mengedukasikan pembagian waris secara agama. Kayak tadi yang dijelaskan nama guru kita Ustadz Maulana, ada yang namanya mahjub, ada yang namanya terhalang. Kayak saudara misalnya, saudaranya yang meninggal terus saudaranya punya anak, tiba-tiba dia nuntut waris, nggak bisa. Karena apa? Karena mahjub, karena terhalang, nggak bisa mendapatkan daripada hak waris tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita mengaudit nih, pemakaian hartanya gimana? Semasa sakit, pakai nggak buat rumah sakit, pakai nggak buat obat, pakai nggak buat ini dan lain sebagainya. Ada nggak utangnya dan lain sebagainya. Kemudian kalau seandainya terjadi pertikaian, perlunya kita saling legowo, berlapang dada. Ayo deh ibaratnya. Ini harta nggak habis-habis. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Orang kalau udah cinta dunia bawaannya salah aja. Salah di dunia maupun salah di akhirat. Kemudian yang terakhir bagi kita semuanya adalah kita bersama-sama kalau seandainya terjadi pertikaian dan lain sebagainya adalah kembali merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi pertikaian sesama keluarga. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Habib Abdullah. Jazakumullah khair. Terima kasih untuk penjelasannya. Bagus banget ya jamaah ya tema kita pagi hari ini ya Ustadz Syam ya, pembahasannya bagus banget ya. Masya Allah. Jangan hidup dari warisan. Tapi Ustadz Syam benar gak sih warisan itu gak cuma materi gitu, tapi kebiasaan baik yang bermanfaat itu warisan juga, bener gak sih Ustadz? Kebiasaan baik yang bermanfaat, ya benar banget lah Masya Bener ya? Allah. Karena kebiasaan baik itu yang bermanfaat itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah Ya, SAW. Dan kebiasaan yang dicontohkan Rasulullah bukan hanya tentang hal-hal yang besar. Ya. Tapi ada juga hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita, salah satunya siwak. 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 Ngomongin soal siwak, Mm-mm. ada yang mau aku tunjukin sama Ustadz Syam. Wah, Mau tahu nggak? penasaran nih. Mau tahu ya? Mau lah. Ya udah kalau gitu kita kesana ya. Habib Abdullah, Ahlan Ustadz wa Maulana aku permisi dulu ya. Iya, iya. Jamaah Habib, lihat yuk. guru-guruku. Permisi. Ayo Ustadz Syam, aku Gimana masih sih? ngeliat sesuatu nih. Kemana sih kita? Ini dia Ustadz Syam yang mau aku tunjukin ke Ustadz Syam dan juga jamaah yang ada di rumah. Sasya, pasta gigi halal bersiwak. Pasta gigi Sasya ini mengandung serpihan siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang dan juga bau mulut. Selain itu diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar. Wah, subhanallah, ini mah saya sudah tahu dan sudah pakai di rumah dong tentunya. Karena selain mengandung siwak asli, pasta gigi ini sudah terjamin halalnya. Insya Allah terjamin aman dan juga halal. Karena pasta gigi Sasya ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Alhamdulillah, jadi sekarang nih kita sudah sangat dipermudah nih ya. Tidak perlu repot lagi nyari siwak untuk sikat gigi. Karena siwaknya sekarang sudah ada di dalam pasta gigi Sasya. Masya Allah. Selain halal dan aman, insya Allah bisa membawa kebaikan buat kita dan juga keluarga. Karena sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasya, pasta gigi halal bersiwak, insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dan juga berdoa bersama Ustadz Syam ya. Insya Allah. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi emang bagus banget karena bukan hanya membersihkan antibakteri tapi juga Subhanallah, walhamdulillah.